Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 1001012162449 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah pada Akad Mudharabah terhadap pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil ternak ayam pedaging di Desa Cibalung, Kabupaten Bogor. Baik, pertama adalah latar belakang masalah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain. Kerjasama adalah salah satu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kerjasama dalam Islam salah satunya bisa disebut dengan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha di antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu sahibul mal dia menyediakan seluruh modal, kemudian pihak lainnya dia menjadi pengelola. Adapun keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemberi modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Praktik kerjasama yang terjadi di Desa Cibalung diawali dengan si peternak dia memberikan jaminan sebesar 8% dari jumlah modal yang akan diberikan oleh si pemberi modal. Kemudian syarat berikutnya si peternak harus mempunyai kandang serta alat-alat dalam proses pemeliharaan. Selanjutnya si pemberi modal dia akan memberikan modal berupa barang seperti DOC, anak ayam, pakan ayam, vaksin serta obat-obatan. Adapun keuntungan yang disepakati dalam kontrak kerjasama ini adalah persentase banding 50%. 50% untuk si pemberi modal dan 50% lagi untuk si peternak. Permasalahan yang terjadi pada kerjasama ini adalah terletak pada keuntungan dan kerugian, di mana kerugian ditanggung oleh salah satu pihak saja, yaitu si peternak. Apabila hasil ayam kurang bagus, artinya banyak yang mati, kemudian banyak yang sakit, dan harga jual ayam sedang mengalami penurunan di pasar yang menyebabkan kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah si peternak. Kemudian dari keuntungan, pihak peternak tidak mengetahui jumlah keuntungan yang didapatkan oleh si pemberi modal, sedangkan si pemberi modal dia mengetahui jumlah keuntungan yang didapatkan oleh si peternak. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya terbagi menjadi dua. Pertama adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil ternak ayam pedaging di Desa Cibalung. Kedua adalah bagaimana tinjauan fikih muamalah pada akad mudharabah terhadap pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil ternak ayam pedaging di Desa Cibalung. Metode penelitiannya, pertama pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif. Kemudian jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu field research. Kemudian dari sumber data penelitiannya itu ada dua. Pertama dari data primer yaitu pihak pemberi modal dan peternak. Kemudian data sekundernya dari literatur, jurnal, kemudian situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan datanya itu dari hasil wawancara dengan menggunakan pendekatan wawancara terstruktur, kemudian dari hasil dokumentasi, dan yang kedua adalah dari studi pustaka. Teknik analisis datanya yang pertama dari menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Baik, selanjutnya mengenai tentang hasil dan pembahasan. Poin A adalah analisis pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil ternak ayam pedaging di Desa Cibalung. Kerjasama ternak ayam ini termasuk ke dalam kerjasama mudharabah muqayyadah, artinya mudharabah yang terikat, karena bentuk, waktu, dan usaha sudah ditentukan pada awal kontrak kerjasama. Hasil analisis pada kerjasama ini, semua rukun mudharabah terpenuhi, namun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu pertama dari syarat mudharib, dia tidak mengetahui jumlah besaran modal yang dikeluarkan. Kedua, dari keuntungan, mudharib tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh pemberi modal. Ketiga, dari kerugian ditanggung oleh salah satu pihak saja, yaitu mudharib. Baik, selanjutnya poin B, analisis fikih muamalah pada akad mudharabah terhadap pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil ternak ayam pedaging di Desa Cibalung. Pertama, larangan modal berbentuk barang tanpa diketahui jumlahnya. Mayoritas ulama melarang melakukan akad mudharabah dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Begitu juga dengan ulama Hanafiyah, Hanabilah, sekalipun barang itu berbentuk barang mithliyat, artinya yang serupa. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika modal berbentuk barang, maka ia mengandung samar atau goror. Hal itu karena nilai barang itu diketahui dengan taksiran dan perkiraan, sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Sedangkan pendapat dari Ibnu Abi Layla mensyaratkan bahwa kebolehan modal berbentuk barang dengan syarat harus diserupakan dengan nilai atau nominal tertentu. Yang kedua adalah larangan pembagian keuntungan yang tidak jelas pembagiannya.
Menurut ulama Hanafi ya, jika terdapat syarat yang menyebabkan tidak jelasnya keuntungan, maka akad mudharabah tersebut menjadi batal karena rusaknya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Ketiga adalah syarat dari pembagian kerugian. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah muqayyadah yang di dalam kontraknya disepakati bahwa kerugian ditanggung bersama oleh sahibul mal dan mudharib, atau kerugian hanya dibebankan kepada mudharib, maka akan mudharabah tersebut hukumnya fasid. Menurut Ahmad Hasan yang dikutip oleh Syekh Mubarak bahwa mudharabah tersebut berubah menjadi ijarah fasidah, sedangkan pendapat Wahbah Juhaili menjelaskan bahwa akad yang dilakukan hukumnya sah, sedangkan syarat yang disepakati merupakan syarat yang fasid. Selanjutnya, yang terakhir adalah simpulan. Kerjasama ternak ayam pedaging di Desa Cibalung diawali dengan kontrak kerjasama antara pemberi modal dan peternak, di mana modal dalam kerjasama tersebut adalah berbentuk barang. Pada praktiknya, modal baru diperhitungkan di akhir periode, dan dalam pembagian keuntungan, peternak tidak mengetahui jumlah keuntungan yang didapatkan oleh si pemberi modal, dan kerugian pada kerjasama ini hanya dibebankan kepada satu pihak saja, yaitu peternak. Pelaksanaan kerjasama ternak ayam di Desa Cibalung menurut fikih muamalah termasuk ke dalam mudharabah yang fasid karena adanya jumlah modal yang majhul, artinya tidak jelas jumlahnya. Bisa disebut fasid juga karena adanya syarat bahwa seluruh kerugian ditanggung oleh mudharib saja. Kerjasama ini bisa termasuk ke dalam mudharabah yang batal karena peternak tidak mengetahui jumlah keuntungan yang didapatkan oleh pemberi modal. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.